Jadi ini saya mencoba, saya tadi sudah mendengar Pak Ibnu Sina secara sangat sistematis sudah menyampaikan sebetulnya secara juga sangat bukan hanya sistematis tapi memang bagus sekali sehingga saya berharap pertanyaan-pertanyaan teknis nanti akan dijawab oleh beliau. Rata-rata tadi saya lihat sudah bagus sekali. Begini, saya hanya ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin saya lihat dari sudut pandang saya, sebagai orang yang disuruh-suruh untuk mengurus sana sini. Jadi, Bapak sekalian, izin ada beberapa hal. Yang pertama, saya ingin mengoreksi dulu apa yang dikerjakan. Tentu terima kasih pada Forkom yang telah mengangkat hal ini supaya juga kita bisa bahagia bersama, tapi juga kita secara bersama-sama juga melakukan langkah-langkah pendalaman dan dalam konteks kewaspadaan terhadap pasti banyak juga kemungkinan orang melakukan sesuatu, orang melakukan yang dapat meminimalisir putusan ini, hasil ini, sehingga memang kita perlu bicarakan bersama. Ini sudah benar. Saya apresiasi pada Forkom. Namun ada yang saya koreksi. Saya lihat di situ disebut 5 organisasi. Itu kan mungkin organisator yang ada di Forkom tidak terlalu tahu sejarahnya. Sebetulnya bukan 5 Pak, 7. Sampai sekarang WA kami itu masih 7 organisasi dan kami tidak pernah merubahnya. Memang di dalam perjalanan 7 organisasi itu 2 organisasi keluar. Tentu ada pertimbangannya. Yang pertama AIPKI. AIPKI itu ada pertimbangan entah apa, kita tidak mengerti karena kita tidak diberitahu secara jujur, secara terus terang kenapa mundur, tapi itu mundurnya di tengah jalan. Jadi kita tetap karena dia mundur di tengah jalan, ya kita melakukan revisi terhadap permohonan gugatan. Pada gugatan pertama kita lakukan revisi, tapi pada gugatan yang terakhir ketika kita sudah punya novum putusan MA pertama itu kita sudah punya, kita jadikan itu sebagai novum, ya kita tidak ikutkan lagi dia, itu memang sudah 5, tapi pada awal itu 7. Yang kedua itu adalah Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan. Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan itu diketuai oleh Dr. Yuyun, spesialis anestesi, siapa nama benarnya itu, siapa, lupa saya nama panjangnya. Beliau adalah ketua Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan, saat awal ikut juga. Yang pertama tadi AIPKI ketuanya itu Prof. Budu. Yang kedua ini Dr. Yuyun anestesi, itu juga dari awal ikut. Tapi di tengah jalan entah apa, ada hambatan apa juga tidak jelas, kita semua tidak tahu. Tapi kita rata-rata kita beranggapan bahwa kawan-kawan ini ya tidak berani membuat perlawanan seperti itu. Mungkin juga mempertimbangkan ada apa-apa. Ya maklumlah kalau orang ada jabatan, tentu jabatan itu juga perlu juga dipertaruhkan kan. Nah, ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Tapi mundurnya 2 ini, alhamdulillah tidak membuat Prof. Nina dari Bandung itu mundur. Ya saya juga agak takut-takut juga Prof. Nina Abdogi. Tapi ya komunikasi kita dengan Prof. Nina bagus banget, ya sangat baik beliau. Kemudian kita juga melihara dengan baik komunikasi dengan kawan-kawan lain, termasuk Prof. Cikita MKKG dari Surabaya, itu juga sangat cantik, sangat baik hati, bisa seirama perjuangannya. Ya, karena kita takut juga ini sudah dua kawan kita yang mundur dengan pertimbangan-pertimbangan personali yang kita tidak jelas ya, tidak terbuka pada kita. Nah, kita takut ini memberi dampak. Nah, saya ingin Ibu Bapak sekalian ini sejarah. Jadi jangan dibuat 5 dong, sejarahnya 7, masa Anda buat jadi 5. Itu koreksi saya. Tapi oke lah, itu bukan hal yang sangat prinsip. Kita jalan terus, kita jangan berantem soal itu. Ibu Bapak sekalian, ada 2 putusan fenomenal. Tadi sebetulnya sudah diterangkan dengan baik.
Yang pertama itu adalah putusan fenomenal yang menyangkut putusan MA nomor 5 itu tahun 2021 tentang gugatan atas penerbitan Permenkes 81, yaitu Permenkes yang merupakan perubahan atas Permenkes 496 tentang tata cara pengusulan calon anggota KKI. Ini berita acara negara 1537. Ini Bapak sekalian, ini kita juga menangkan. Kalau saya lihat catatan itu, ini perkara ini dimenangkan pada 6 April 2021. Tapi anehnya, Ibu Bapak sekalian, ini perkara sudah menang 6 April 2021. Tapi baru kita terima pemberitahuan putusannya itu 31 Januari 2022. Pada saat itu kita lurus-lurus aja. Lurus-lurus aja. Tapi ketika sudah beberapa bulan dan kita takut kita punya ini nanti tidak tertolong, ya kami, Pak Ibnu Sina, saya itu beberapa kali ke Mahkamah Agung. Seharusnya tidak boleh mengurus perkara. Tapi ya saya ada kebetulan di sana ada kawan, ada adik-adik kelas, ada mahasiswa. Jadi ya kita bisa masuk juga dengan baik dan kemudian ya kita sampaikan. Alhamdulillah keluarlah itu. ID juga kita minta membuat surat pengantar. Ya untunglah pengurus besar ID pada saat itu peduli dan kemudian memberi surat pengantar. Surat pengantar itu kita bawa dan alhamdulillah 11 November Januari 2022 kita dapat surat itu. Kita baru dapat putusan amar putusan sudah, tapi isi putusannya baru kita terima Januari 2022. Padahal itu 6 April diputuskan, saudara. Ini cukup membuat kita agak berdebar, tapi kita buru-buru. Pada 10 Februari kita sudah masukkan perkara banding itu, kita sudah masukkan pada 10 Februari. Hanya beberapa hari setelah kita menerima. 9 hari lah kita terima, kita langsung masukin surat. Karena itu kita anggap sebagai novum. Nah, itulah perkara kedua adalah putusan MA atas peninjauan kembali yang nomor 128. Ini peninjauan kembali Bapak saya. Jadi kita tidak banding. Kenapa tidak banding? Itu memang sebuah keputusan yang luar biasa. Benar-benar kita diskusi panjang. Oh, ini memang maaf, ini sebetulnya hasil diskusi panjang. Pak Ibnu Sina luar biasa Anda. Terima kasih Pak Ibnu Sina. Tapi memang ada pertanyaan yang sangat banyak. Termasuk dari Pak Ugan dan dari Pak Januar. Kenapa tidak banding misalnya? Itu kita diskusi kita hampir setiap minggu atau setiap 2 minggu kita ada diskusi terus, melibatkan semua pihak sebagai anggota dari tim koordinasi ini. Harus memilih apakah banding atau tidak. Kita tidak ambil banding, kita peninjauan kembali. Soalnya begini, kita memberi pertimbangan kepada beliau-beliau bahwa kalau kita ngambil banding, dia nanti kasasi. Kalau kita ngambil kasasi, dia nanti PK. Itu panjang. Dan nanti akan membuat ini akhirnya si KKI ini sampai akhir masa jabatannya 5 tahun, baru itu putusan ingkrah itu keluar. Tapi kalau kita PK, itu terakhir. Kan selalu dibanding itu. Setnek itu kan selalu banding. Nah, kita ngambil ini dengan susah payah, Pak. Kita meyakinkan kawan-kawan. Kawan-kawan itu kan menghendaki ya jalan biasa aja lah. Ada banding, ada kasasi. Kenapa kita harus PK langsung peninjauan kembali? Kan itu upaya hukum luar biasa. Iya benar, upaya hukum luar biasa. Tapi itu kita gunakan. Kita tidak akan banding, tidak akan kasasi lagi. Mengingat waktu. Kalau kalah, itu berarti takdirnya memang begitu. Tapi karena kita sangat yakin ini, kita kuat, novum ini novum. Hasil putusan MA tidak mungkin dimentahkan oleh putusan MA berikutnya. Itu tidak mungkin. Itu kita punya keyakinan. Ya Pak Ibnu Sina lah yang meyakinkan kita semua. Ya saya hanya jubir aja, jubir seperti Benny Mamoto menjubiri Polri. Ibu Bapak sekalian, kedua putusan ini fenomenal karena menguat kebenaran dan menghancurkan kezaliman serta rekayasa. Ini rekayasa, Pak. Ini rekayasa ala Sambo, tapi dilakukan di Kementerian Kesehatan. Ini rekayasa, Pak. Rekayasa.
Nah, kemudian Bapak sekalian, memang ada perdebatan kecil pada forum Riau ini ketika hal ini diangkat, saya ditanyai banyak pihak, loh ini kan kita melawan presiden, ini namanya kontraproduktif, kenapa harus berang? Ini perdebatan kecil saya harus ceritakan pada Ibu Bapak sekalian. Ada perdebatan kecil saat pimpinan forum mengangkat judul ini, karena dianggap menyatakan sikap yang nyata-nyata melawan Presiden RI. yakni dengan mempersoalkan sesuatu yang dianggap putusan yang mengalahkan presiden. Jangan dong, ini jangan diangkat karena ini kan mengalahkan presiden, tidak bagus. Kita nanti kontraproduktif, begitu istilah kawan-kawan yang berpendapat seperti itu. Persis sama dengan waktu kita kita mau banding kasasi atau mau PK, ini memang kita cukup perdebatannya cukup kuat. Nah, menurut saya, ya saya meyakinkan kawan-kawan ini, alhamdulillah mereka melihat saya sebagai orang yang lebih tua dan ada sedikit pengetahuan soal hukum. Beliau akhirnya saat terakhir itu kemudian mereda. Tapi kekuatan besar itu di forum Riau ya. Forum Riau atau forum apa Bapak ini Pak Zul? Saya juga belum mengerti. Ya saya anggap sementara forum Riau. Forum ini meminta untuk ini ditinjau kembali. Jangan ini yang dibicarakan, angkat yang lain. Tapi rupanya juga waktu sudah sangat mendesak. Itu kalau tidak salah sampai tadi sore jam 12 atau jam 1, jam 2 itu masih berdebat soal ini. Padahal Pak Riau ini, Pak Ketua Riau ini, Pak Zul ini sudah melakukan melemparkan ini ke halayak ramai, mau dikoreksi. Saya pikir, aduh, ini tidak gimana ya. Nah, saya berpendapat ini tidak benar dan relatif sesat karena pertimbangan dari sisi politik hukum dan teori hukum sangat kuat. Nah, ini pertimbangannya Ibu Bapak sekalian. Ini pertimbangan benar-benar murni politik hukum dan murni teori hukum. Yang pertama, menggugat presiden itu apakah nista? Tidak, Ibu Bapak sekalian. Menggugat presiden bukan nista. Perlawanan ini adalah perlawanan dengan instrumen hukum administrasi negara. Bukan perdata, apalagi pidana. Sama sekali bukan. Sehingga tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan. Kemudian saya juga meyakinkan kawan-kawan bahwa berbagai badan dunia itu mencatat indikator demokrasi dari sebuah negara yang mengklaim dirinya demokrasi antara lain ditegakkan berdasarkan hasil penegakan hukum atas gugatan rakyat, gugatan masyarakat pada pemerintah. Semakin banyak gugatan pada pemerintah, yang dilakukan oleh rakyat dan rakyat dimenangkan, negara itu dianggap bukanlah negara yang berdasar kekuasaan, tapi negara demokrasi berdasarkan kekuasaan rakyat. Itu penting. Itu kita dicatat, Pak. Badan HAM dunia misalnya, atau PBB, ada badan-badan tertentu yang mencatat, ECOSOC dan sebagainya, itu mencatat, Pak. Apakah di negara Republik Indonesia ini kalau ada kesenang-wenangan, baik kesenang-wenangan yang sifatnya administrasi maupun yang lain-lain, itu kalau digugat, apakah ada kemungkinan menang itu pemerintah, rakyatnya itu? Kalau rakyatnya bisa menang, wah ini negara demokrasi, salah satu negara demokrasi, ya, salah satu ciri indikasi adanya negara demokrasi. Ini saya yakinkan pada kawan-kawan yang berbeda pendapat. Kemudian gugatan ini bukan pada presiden secara pribadi, itu yang perlu diketahui. Tetapi pada staf atau pembantu di bawah presiden yang menjalankan kegiatan administrasi pemerintahan yang melanggar undang-undang. Ini ada undang-undangnya, Ibu Bapak sekalian, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Tadi sudah diterangkan dengan baik oleh Pak Ibnu. Kemudian dalam catatan saya selama ini, putusan seperti ini yang memenangkan gugatan masyarakat pada presiden ini yang diputuskan oleh Mahkamah Agung sejak awal yang saya bisa catat. Ini yang ke-19 yang memenangkan rakyat atas gugatan pada presiden. Jadi memenangkan gugatan administrasi pada presiden itu bukan kita yang pertama. Jadi Bapak tidak usah khawatir, tidak usah takut. Seperti tadi bilang, ini kurang menghargai presiden. Apa enggak, itu bahasa yang saya kira tidak memahami politik hukum secara keseluruhan. Politik hukum negara ini adalah negara hukum berada di tangan rakyat. Dan ini adalah manifestasi daripada negara hukum. Jadi don't worry lah about that.
Kemudian apa makna putusan ini, Ibu Bapak sekalian? Makna putusan ini yang pertama, ada fakta, ini penting, ini tolong dipikirkan bersama. Ini saya hanya usul saran aja, sebagai orang yang maaf, saya orang yang belajar hukum, saya ingin menyampaikan hal seperti itu. Ada fakta bahwa Menkes lama melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan langkah manipulasi administrasi. Itu makna putusan. Yang kedua, beberapa orang, termasuklah misalnya Kepala Biro Hukum saat itu, juga harus diminta keterangan. Mengapa memberikan dukungan dan menawarkan konsep manipulasi ini pada Menkes saat ini? Kalau Menkes mau bilang ini mau diapain, tapi kalau ada stafnya memberikan jalan bahwa Pak mengganti Permenkes, ini tidak boleh sifatnya membuat Permenkes itu hak dan kewenangan yang ada melekat pada jabatan menteri. Tapi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan di atasnya. Jelas-jelas pasal 14 menyatakan harus diusulkan oleh organisasi profesi. Sekarang dia sebut lain bahasanya. Bahasanya itu bahasa yang melanggar undang-undang. Itu harus, Kepala Biro Hukum itu harus menyampaikan. Saya mendengar saat itu, saya kan punya banyak kawan di saat. Kawan saya bilang, oh justru Kepala Biro Hukum itu yang menyampaikan konsep ini. Nah ini saya pikir, kalau ini mau dilaporkan, ada pihak yang ingin melaporkan, ya bahwa ada perbuatan di sana, perbuatan melawan hukum dengan melakukan manipulasi administrasi, maka ya Kepala Biro Hukum harus bertanggung jawab. Ini terlalu banyak merugikan ini Kepala Biro Hukum secara personal ya. Saya mau mengatakan demikian, itu dapat dipertanggungjawabkan. Kedua hal di atas sebetulnya kalau toh itu dipersoalkan secara hukum sebetulnya dalam rangka memberikan efek jerah agar jabatan-jabatan ke depan ini tidak digunakan untuk menzalimi orang lain, tidak digunakan untuk berbuat manipulasi dan sebagainya. Nah, ini makna yang lain adalah ini tadi sudah diterangkan juga ada 3 orang dari ID dan 4 orang dari PDGI yang harus diganti. Jadi 3 orang dari ID itu 2 orang dari ID. Satu dari MKKI itu yaitu tentu kalau personal ini nanti Dokter Putu, Dokter Dolar dari ID karena beliau berdua mewakili ID dan Dokter Bahtiar Murtala mewakili MKKI, ya itu apa boleh buat itu memang harus diganti dan kalau saya lihat ya Dokter Putu sih ya, termasuk ilmuwan yang mencoba selalu bertindak rasional. Tapi kan kalau Dokter Dolar kan kita sudah tahu kiprahnya sejak masih menjadi ketua ID Jakarta Barat juga, kemudian wilayah juga kita sudah tahu bagaimana reputasi personalnya ya. Saya selama di Kompolnas menerima 3 orang itu dokter yang mau menggugat Pak Dolar, tapi saya bilang janganlah dokter menggugat dokter tidak baik, janganlah datang di sini lagi. Saya jujur ini saya mau bilang. Kemudian Bahtiar Murtala ya itu kan dia punya saya jujur mau mengatakan bahwa dia ada persoalan besar ya yang bisa juga digugat secara hukum. Nah, saya pikir digugat secara perdata karena dia sangat bertanggung jawab terhadap 2 hal. Yang pertama terhadap disertasi dan yang kedua terhadap PDSRI itu dia sangat saya pikir bertanggung jawab. Nah itu kalau digugat secara hukum memang ada jalan. Nah kalau dari PDGI ada 4 orang, karena dari Abdogi ada 1, jadi menjadi 4. Nama-namanya minta maaf saya tidak tahu, mungkin kawan-kawan PDGI tadi sudah menyebutkan. Nah tadi saya mendengar juga pertanyaan ini bagaimana, ada juga bilang PKS itu dulu siapa namanya Fahri Hamzah itu melawan PKS itu sampai dia berakhir tidak itu lain cerita Pak, tidak boleh Bapak samakan dengan ini. Kemudian ada lagi Dokter Maria bertanya ada peraturan apa, Dokter Hadi bertanya ini ada peraturan mengenai ini kok itu sampai berakhir 3 tahun tidak dibayar-bayar. Oh itu lain cerita, ini keputusan lain. Tadi sudah dijawab oleh Pak Ibnu bahwa ini keputusan lain dengan peraturan, mengganti peraturan, merubah peraturan beda dengan keputusan. Ini keputusan, begitu ya, ini kan amar putusan sudah diberitahu, diunggah, tapi isi putusan kita belum punya. Benar Pak Januar tadi bahwa
Kita belum tahu apa isi putusan, tapi itu disebut kabul, Pak. Kan kita hanya minta satu, Pak. Kita tidak minta banyak. Begitu kabul ya, kita sudah tahu yang dikabulkan itu yang satu. Bukan yang banyak, Pak Januar. Tidak usah Bapak khawatir sampai ada 3 alternatif. Tidak perlu, Pak. Yang kita minta hanya satu, membatalkan Kepres. Dan itu sudah dikabulkan. Ya udah selesai. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, kemudian proses ini sedang berlangsung. Saya sebagai orang yang dapat kepercayaan mengurus-ngurus ini, disuruh-suruh ngurus ini. Saya minta waktu, Pak, paling lama 3 bulan. Itu akan sudah keluar. Paling lama. Saya mungkin bisa lebih cepat dari itu karena ya ya bisa kita urus lah ini. Kita urus karena ini kan kita memperjuangkan kebenaran. Tapi itu ada catatan. Kalau PBID mau mengeluarkan surat. Kalau PBID tidak mau mengeluarkan surat, menjadi lain ceritanya. Ya, jadi kita tidak usah mengumbar kekhawatiran berlebihan, tidak usah mempersoalkan, begini nanti begini. Jangan begitu, itu mematahkan semangat. Kita berusaha. Kita ini kan relawan. Kita bekerja. Karena ini rangkaian tanggung jawab ini masih ada pada kami, masih melekat. Kami kan tidak butuh apa-apa. Kami hanya butuh bahwa ini harus selesai karena ini kepentingan banyak orang, kepentingan dokter yang begitu banyak, kepentingan perbaikan KKI, itu tanggung jawab moral, tanggung jawab kita sebagai warga negara, sebagai bangsa, dan sebagai dokter Indonesia. Jadi tidak usah khawatir berlebihan, Prof. Sukman tidak usah khawatir, tidak usah juga kalau ada kekhawatiran taruhlah dalam hati, tidak usah dipasang ke bawah, karena kalau dipasang ke bawah akan membuat juga banyak orang menjadi pesimis dan dapat mengurangi nilai apa yang kita sudah. Ini nilai besar, Pak. Memenangkan ini nilai besar. Kita pernah kalah soalnya waktu zaman Prof. Iyom. Tekanan ini cukup banyak, Pak. Saya jujur ketika kita mengurus ini, saya mendapat banyak tekanan dari mana-mana. Tapi ya kita anggap tekanan itu sebagai kecintaan orang pada ID, kecintaan orang pada institusi, dan kita bergembira karena tekanan, harus buat begini, harus begini, banyak sekali. Termasuk yang paling saya takut, yang paling banyak menekan saya ini Prof. Bambang. Prof. Bambang kita ini, Prof. Bambang milik kita. Beliau kan sangat khawatir, begini, nanti minta begini, jadi begini. Ya, Prof, tenang aja, Prof. Kita urus bersama ini. Nah, makanya saya setiap ada step, saya ceritakan ke beliau, daripada beliau marahin saya, lebih baik saya cerita lebih dulu. Ya, Prof. Bambang, benar ini, saya jujur ini, Pak Ketua. Enggak benar, Prof. Bambang itu luar biasa pedulinya. Jadi ya saya anggap itu peduli. Ya, Prof. Iyom juga suka WA saya, ganti pengacara macam-macam lah Prof. Iyom sampaikan. Tapi ya kita sabar-sabar aja, dan saya pikir ini bukan persoalan pada pengacara, ini persoalannya pada bagaimana kita menggagas sebuah isu, merumuskan dia punya gugatan, meyakinkan hakim. Kita tidak ada lewat belakang, tidak ada. Kita jujur aja. Cuma memang kita pertajam isi gugatan. Isi gugatan itu kita buat sedemikian rupa sehingga orang yang membaca tidak mungkin. Hakim pengadilan PT UN Jakarta kan saya datangi. Setelah itu saya tanya, Pak, kenapa kami dikalahkan? Apa alasan Bapak mengalahkan? Bapak, saya akan lapor sama Bawas, Badan Pengawasan MA. Tapi Bapak ceritakan dulu sama saya, kenapa Bapak mengalahkan kami? Apa alasannya? Dia bilang, Pak, alasannya itu karena kami tetap harus ada dasar. Dasar kami itu Permenkes. Permenkes itu walaupun Bapak bilang isinya tidak benar, tapi dia legal karena dia dicop. Ada berita acaranya, berita acara negara. Oleh Menkumham dalam hari ini Dirjen Perundang-undangan itu sudah mendapatkan legalisasi, Pak. Itu Permenkes, aturan di bawah diatur itu, Pak. Walaupun dia tidak termasuk peraturan perundangan yang 5 itu, tapi dia diatur itu. Jadi kita berdasarkan itu, Pak. Itu mengikat, dia bilang, mengikat. Kecuali kalau itu, Pak, ya, dia bilang ke saya, hakimnya bilang, kecuali kalau itu kemudian dinyatakan batal demi hukum, itu dapat menjadi novum Bapak. Wah, semangat lagi kita, Pak. Semangat lagi itu. Jadi seperti itu, Ibu Bapak sekalian. Saya kira
saya cukup sampai di sini. Terima kasih atas kawan-kawan Forkom yang mau mengangkat hal ini. Langsung atau tidak langsung, Bapak melakukan sesuatu yang menguatkan kembali semangat, isi pikiran, isi hati dari sekian banyak puluhan ribu barangkali dokter yang peduli terhadap masalah KKI. Memang KKI kita ini memang harus direformasi, Pak. Jadi tidak hanya Polri yang kita dorong untuk reformasi saat ini, menggunakan momentum Sambo untuk mereformasi, memperbaiki Polri, tapi juga KKI ini kita reformasi berdasarkan putusan ini. Orang-orang seperti aja Pak Hadi, Kang Hadi diajak ngopi Pak Nasir ini. Orang-orang yang ada sekarang ini Pak makin jadi. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah, saya sudah selesai Bapak sekali. Oke, siap. Terima kasih Pak Dr. Nasir. Ini ada titipan pertanyaan nih dari banyak teman. Gimana sih kalau tidak ditaati putusan MA ini? Kita harus apa lagi nih, Dr. Nasir? Mungkin bisa singkat. Oh, ke saya Pak ya? Ke saya? Ya, betul ya. Betul Pak. Pak, begini Pak. Tidak mungkin itu tidak ditaati. Presiden bisa di apa itu? Ada istilahnya itu. Di apa? Impeachment. Dia mau impeachment Pak. Kalau tidak mentaati putusan pengadilan, tidak mungkin Pak. Tidak mungkin. Bapak tidak bisa samakan dengan soal yang tadi 3 tahun itu kata Pak itu BPJS itu lain. Itu peraturan Pak. Lain itu Pak. Ya. Lain itu. Eksekusi peraturan dan eksekusi keputusan itu berbeda. Siap. Jadi tidak mungkin Pak. Adalah sebuah tidak mungkin itu untuk tidak tapi ini tergantung juga Pak. Kalau PBID dan PDGI tidak mengirimkan surat, tidak mengirim, ini kan begini. Kalau ada putusannya kita sudah pegang, isi putusan Pak ya, bukan amar putusan. Isi putusan sudah ada, kita sudah baca. Berdasarkan isi putusan itu, PBID dan PDGI mengirim surat ke Menteri Kesehatan. Bersama ini kami sampaikan bahwa begini. Berdasarkan putusan ini maka kami akan segera melakukan dua surat. Surat pertama kami akan segera melakukan seleksi untuk segera mohon untuk disampaikan ke Presiden. Itu surat pertama. Surat kedua 1 minggu kemudian kirimi nama-nama itu 2 kali. Karena kita ID 3, PDGI 4, 2 kali. 2 kali 36, 2 kali 48. Mengirim nama-nama itu ke Menteri Kesehatan. Karena Menteri Kesehatan akan meneruskan ke Presiden. Tapi sebelumnya tadi ada usul yang baik sekali sudah keluar. Sekarang ini Nah, ini ada pertanyaan dari Dr. Tubagus. Itu nanti lain lagi itu dijawabnya lain lagi. Ya. Itu kan undang-undang. Ibu Bapak sekalian, ini ada satu jalan pintas juga yang bagus. Mulai besok ini dikorankan, dimedsoskan. Sehingga menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang luar biasa yang dapat menjadi penekan terhadap semua pihak untuk mempercepat. Ya, jadi saya kan tadi sudah bilang sama Ibu Bapak sekalian, bahwa kita akan berusaha, ya tim hukum ini akan berusaha sekuat tenaga, tidak akan lebih dari 3 bulan, insya Allah. Sudah keluar itu, bahkan bisa lebih cepat, insya Allah. Tolong didoakan. Kita akan bekerja keras untuk itu. Nah, kalau itu keluar, itu sudah menjadi dasar. Ada pegang putusan kok. Itu putusan Mahkamah Agung, Ibu Bapak, kuat sekali. Kuat sekali, Bapak sekalian. Siapapun di Republik ini harus taat dan patuh terhadap putusan MA itu yang mengikat dia. Sudah mengikat, sangat mengikat. Kenapa? Karena tidak ada lagi di atasnya. Tidak ada lagi di atasnya. Kalau yang dulu-dulu itu, Ibu Bapak sekalian, Fahri Hamzah itu dia kasasi, dia banding PKS lagi dan sebagainya. Itu butuh waktu. Lagi pula itu politik Pak. PKS itu kan berseberangan dengan pemerintah. Jadi pemerintah mungkin kasih angin, kasih lama-lama aja lah. Kalau kita ini tidak mungkin Pak. Apalagi kalau Bapak sudah, Dr. Maria itu ahlinya
kan Dr. Maria tidak disukai sama PB. Ahlinya dalam menggolkan itu jadi isu media. Itu penting untuk memperkuat sesuatu yang bisa menekan. Itu harus dilakukan. Tadi Pak Sukman juga tadi sudah menyinggung sebetulnya sedikit. Saya kira itu Pak. Saya jawab pertanyaan Bapak.